Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali lagi bersama saya Cakra Dewa bersama di channelnya TV Dewa. Dan di malam hari ini lagi di rumahnya teman saya, pokoknya tetangga gitu, rumah terdekat di kampung sini. Dan ini juga mau bersama teman saya namanya Mas Ilham. Terus ini Mas Ilham. Saya Septa dari channel Sopro Seto bersama juga Mbah Din dari channel Sopro Seto, diundang sama tim TV Dewa untuk mengenalkan pusaka-pusaka yang ada di depan saya. Nanti akan ditanya yang lebih bisa dijelaskan oleh yang lebih paham. Ya, ini makasih. Tadi ini ada benda pusaka yang miliknya teman saya namanya Ilham. Ini mau tanya ya, ini kegunaannya buat apa? Yang paham? Maksudnya aku mau tanya Ilham dulu, bentar. Ini namanya apa? Ya, keris. Enggak, maksudnya keris apa? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Ini yang dipahami. Ini punya nasi. Sama dapat ini dari mana? Dari peninggalan Simba. Sudah lama di rumah ya. Ini salah satu ya, kan banyak ya. Ini salah satu peninggalan dari leluhur, mungkin dari Simba yang belum tahu mungkin kegunaan atau namanya. Oh maaf, mau tanya, ini lo berapa? Mbah, silakan langsung dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keris Yom alias yang kegunaannya buat penjaga rumah atau singkir angin. Ini di dalam seratnya itu berbentuk air, ya, air, seratnya air, ya kan, kelihatan kan? Yang tengah ini namanya Pamengkang Jagat. Ini Yom singkir angin lo jatuh, Pamengkang Jagat namanya. Ini Pamengkang Jagat itu terlihat dari tengah bolong. Kegunaannya jaga rumah. Jagaan rumah. Apakah masih aktif atau memang sudah nggak pernah mungkin kan nggak pernah dirawat atau gimana? Apakah energinya masih atau gimana? Kalau ini energinya masih, cuma Kecil. energi ini energi baru, energi yang datang, maksudnya bukan Dari awal. asli dari awal pembikinan. Ini energinya baru. Soalnya ini keris, Gunanya masih sama. bukan masih lama. Soalnya keris ini bukan dari empu, pembikin bukan empu. Ini mandi badikan. Badikan itu bikinan baru, tahun-tahun era baru, bukan pajajaran, bukan kerajaan, bukan, atau tembakan. Oh, terima kasih buat penjelasannya. Kita mau penjelasan yang lainnya ya. Yang kalau boleh tahu ini apa namanya? Ini kan milik teman-teman. Kita boleh penjelasannya yang lebih paham. Pak, ini Tinggal dua. Ini bisa dibuka. Ini harusnya bisa dibuka. Kalau biasanya saya tahu tuh bisa dibuka. Dalamnya itu ada isinya. Isinya itu kalau nggak salah saya pernah tahu itu isinya itu kayak batu kecil. Dan ketika ini kayaknya juga lama nggak dibuka. Coba dibuka sudah nggak bisa. Ini Mbah Din yang lebih tahu
pengasihan, buat keselamatan. Ini kegunaannya juga buat nyewek juga bisa, cuman buat mengikat sukma. Oh, tapi dibuat dibawa kemana-mana buat keselamatan bisa. Bisa. Untuk Auranya ini Ya, unsur negatif sama positif itu kebanyakan positif. Auranya. Cuman kadang orang salah menggunakannya dibuat untuk buat negatif. negatif, buat nyalain cewek, buat nyalain. terima kasih buat penjelasannya. Kita lanjut ya, yang benda yang lainnya ini ya, kelihatannya seperti cincin. Ini cincin apa? Itu katanya sih cincin kambudan. Kemudian mau tanya, ini dapatnya dari mana? Dia peninggalan cincin. Oh, ini peninggalan. Kita lebih jelas, kita mau tanyakan kepada yang lebih tahu. Kayak kayak candi, mungkin juga buat nyewek mungkin Ini yang istimewa sebenarnya. Cincin ini cincin istimewa. Cincin ini di zaman Kabudan namanya cincin Kabudan. Cincin Kabudan itu banyak dicari ahli-ahli spiritual. Cincin Kabudan ini bisa buat mendeteksi makhluk astral atau energi-energi yang negatif, positif kayak gitu. Ini cepat. Jelas kan? Ini namanya cincin Kabudan. Tapi auranya bagus sih, Aura bagus. positif. Jadi ini kalau dari kata Presiden bisa untuk kalau masih berguna ya, masih Iya, ada. masih aktif. Kalau masih aktif ini bisa digunakan untuk para yang baru berlatih spiritual, itu pakai ini untuk merasakan energi gaib, atau untuk latihan bisa membantu latihan untuk kerohanian seperti itu. Ketenangan jiwa. Tenang aja. Ya, selanjutnya ini ada dua benda pusaka, kalau nggak salah ini apa ini? Semar kunjung semar duduk ini. Iya, ini juga peninggalan dari Mbah. Ini kita jelaskan ya. Ya, ini saya sering ketemu dengan benda-benda kedua ini. Ini semar kuncung. Yang ini sama sih. Ini juga semar kuncung. Ini sedang Beda berarti. Dan ini juga banyak orang zaman dulu juga banyak. Orang zaman sekarang suka masuk ini. Ya untuk kegunaan atau gimana nya Mbak yang jelaskan. Ya teman, sahabat saya, dimanapun anda berada, yang saya pegang ini namanya semar kuncung. Semar kuncung kegunaannya pasti para netizen udah tahu kegunaannya, pertama buat nyewek dan juga buat pelarisan. Buat keselamatan juga bisa, serba bisa sebenarnya. Semar kuncung. Dan perbedaannya sama semar dodok ini, yang atasnya semar kuncung itu panjang, kalau semar dodok itu pendek. Perbedaannya kelihatan. Tapi kegunaannya Kalau semar dodok buat nyewek bisa, buat main juga bisa. Para pejudi yang dicari, para pejudi semar dodok buat keselamatan juga bisa. Perbedaannya jauh tipis lah. Kalau semar dodok ini kan agak bendulep, yang ini kan enggak panjang. Ini berdiri, yang ini duduk, beda. Ya kan? Ya. Lagi mas. Makasih buat penjelasannya. Kita selanjutnya ke benda yang lainnya ini. Nah,
ini seperti kayak cemeti ini ya. Kita jelaskan yang lebih paham ya. Ini cemeti apa? Ini namanya cemeti nogo gini. Nih, cemeti nogo gini itu buat jaga rumah, buat pagar rumah. Apabila ada makhluk astral atau semacam santet-santet yang masuk ke rumah, nggak bakalan bisa kalau ada ini barang ini. Kalau ini nggak kalah, dia bakal bisa masuk. Tapi biasanya meledak di atas. Ini cemeti. Ini kepalanya ada. Tempat-tempatnya ekor. Ini buat tempatnya ekor. Logo gini. Ini saya juga pernah dapat seperti ini. Dan tim Soprasito pernah penarikan pusaka, penarikan mustika, pernah dapat seperti ini. Itu lokasinya di Ngareng Sorogo. Pernah dapat seperti ini. Lebih besar lagi Itu penarikan. pusaka. Jadi kita ngambil di alam gaib, yaitu kita wujudkan menjadi wujud nyata di ini. Sebenarnya itu emang pertamanya itu di alam nyata. Mungkin ada yang punya atau gimana, terus yang punya sudah nggak ada, tidak ada ahli warisnya, mungkin juga ada penghuninya, kemudian hilang, dibawalah di alam gaib. Nah, ketika itu saya dengan tim mendeteksi ada barang seperti ini juga sama, tapi lebih besar lagi, beda bentuknya, Warnanya juga sama. beda Beda. warnanya emas seperti ini. Warnanya emas seperti ini, tapi ininya biasa, nggak ini kan kayak kepala naga, ini kan di kepala naga. Tapi kalau yang pernah saya wujudkan itu beda, tapi sama, modelnya itu sama seperti ini. Ya, yang lain. Ya, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya ini ada seperti apa ini? Oh iya, kembang kantil ini. Ini mohon maaf ya, ini kegunaannya buat apa? Ini mungkin berarti nanti bisa memberikan kegunaannya. Ini juga saya pernah dapat waktu penarikan. Nanti bisa dicek di YouTube Soprasito seperti ini. Ini saya penarikan di waduk Mbak Romo. Oh, Mbak Romo juga. Tahu ya? Mbak Tahu, Romo? tahu, Ada tahu. waduk di. iya yang pojok sendiri. Nah, sawah itu pernah dapat seperti ini. Bentuknya mirip, hampir sama, tapi ada perbedaan dan kegunaannya mungkin. Ini pasti tidak asing di mata kalian semua, di kalian mata Anda. Ini namanya kembang kantil. Kalau kegunaannya pasti Anda semua juga tahu. Untuk mengikat Kalau- lawan jenis. Kembang kantil ini buat pengikat lawan jenis, bisa buat penglaris juga bisa. Yang buat dagang makanan, dagang apa itu bisa. Kegunaannya ada. Untuk energinya masih ada, tapi Energinya masih ada, masih aktif, masih full. Ya, terima kasih buat penjelasannya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini seperti kayak emas nih. Ini sak judul mas. Oh, ini satu tipe. Oh iya. Oh, ini dua ini. Ini seperti emas, satunya apa ya? Warnanya beda warna ya. Ini kegunaannya buat apa? ini Trisula. Iya berarti ini Trisula. Trisula. Ini satu sudut mungkin. Ini Trisula. Ini Trisula satu judul. Yang ini namanya naga siluman. Naga siluman. Dan ini namanya naga kembar.
naga siluman sama naga kembar itu sebenarnya kakak beradik. Ini. Jadi kalau ini dipisahin pasti ada yang marah. Kegunaannya buat jaga rumah sama buat pageran. Buat perangkaian juga bisa. Visual Bagus berarti ya. bagus. Energi masih aktif semuanya, masih aktif semua, masih gede. Terima kasih buat penjelasannya. Kita lanjut lagi ya. Nah ini kecil ini apa ini? Itu mustika. Oh ini yang mesti paham ya. Maaf. Kalau mustika ini kayak kenal aja. Ini kartu mustika. Mustika ini namanya kol buntek. Oh full bunting itu makan itu. Kol buntek pusat bumi. Ini kegunaannya buat kekebalan, buat jaga badan. Nah, keluar ibaratnya ada yang mengganggu di jalan, ibaratnya preman gimana, begal. Ini buat kekebalan. Cuman kadang orang itu salah menggunakannya. Ini buat hal-hal yang negatif bukan positif. Ya terima kasih buat penjelasannya. Yang terakhir ini apa ini? Mustika. Apa tahu? Mustika apa ini? Mustika hijau. Mustika hijau ini dari pantai ini mas, Itu rembang. dari Kartini. Kartini. Ini asli dari penarikan. Ini yang nempatin 4 makhluk, cuman masih Punggawa yang menempati ini. Kegunaannya sama ini buat jaga diri dari hal-hal yang negatif, buat jaga diri dari makhluk astral yang ingin menyentuh badan, yang ingin maksudnya menyalai kegunaan. Oh berarti itu Mustika buat hijau. jaga badan ya? Kalau buat kayak Iya, sentuh apa santai kayak telur iya itu juga bisa. juga bisa. Kalau kemana ibaratnya ke tempat yang angker, tempat-tempat yang ibaratnya agak seram, miyak mas, ibaratnya menyinggir semua. Ibaratnya dilindungi orang 4 itu gitu soalnya. Makhluk 4 bukan orang, makhluk astral yang ada di sini. Kesimpulan lagi, ini kan sudah semua menjelaskan kegunaan dan nama-nama dari benda-benda pusaka ini. Kesimpulannya banyak kegunaan seperti itu, tolong jangan langsung dipercayai, jangan dibuat diyakini. Untuk keselamatan kita yakinkan kepada Allah. Untuk Terutama buat yang mengoleksi ini, saya berpesan jangan sampai ibaratnya terlalu fanatik sama barang, ntar timbulnya musuh. lebih baik barang-barang seperti ini emang kan sudah ada dan diwariskan dari leluhur. Alangkah baiknya kita cuma menjaga budaya. Jadi jangan sampai hilang seperti ini, tetap dijaga di rumah. Mungkin kalau kotor dibersihkan gitu aja, kalau isi atau gimana itu kan kegaiban kan, itu hanya milik Allah. Jadi kita hanya minta perlindungan juga kepada Allah. Semuanya ini hanya barang biasa, semuanya barang biasa. Ini peninggalan juga kita hanya diwariskan untuk menjaga saja, biar enggak nanti anak cucu kita juga bisa melihat barang-barang seperti ini. Soalnya untuk zaman-zaman sekarang mungkin nggak banyak yang punya seperti ini ya, Mas. Ya, Terima kasih buat penjelasannya, terima kasih juga buat teman saya Ilham, terus ini Mas Ivan, Mas Eka. terus ini Adin. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel TV Dewa, juga di channelnya Cokroset. juga ini channelnya ini juga punya Ini saya dan ada sebatas misteri.
lupa di subscribe semuanya ya pokoknya. Terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata yang nggak enak di hati buat kalian, dan terima kasih sekian. Ini udah malam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.